Shalom saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Bacaan firman Tuhan yang menjadi bahan utama khotbah di minggu ini terambil dari kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-9. Demikian dicatat di sana. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Demikian sabda Tuhan, terpujilah namanya, haleluya, amin. Tema kita, Tuhan telah menyelamatkan umatnya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pembebasan adalah merupakan harapan seluruh umat manusia. Apalagi dikala menghadapi persoalan-persoalan rumit seperti persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan anak-anak yang nakal, pekerjaan, apalagi persoalan ketidakadilan yang sering terlihat bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Manusia selalu mencari jalan keluar, termasuk kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, pertanyaan yang menjadi gumul kita bersama, kemana kita harus mencari jalan keluar agar terbebas dari masalah-masalah tadi? Memang ada orang yang mencari jalan pintas lewat paranormal, pergi ke dukun, atau melarikan diri dari hal-hal positif semisal mabuk-mabukan, konsumsi obat-obat terlarang, dan bahkan terjun ke dunia hitam. Tetapi sebagai orang percaya, tidak ada tempat lain bagi kita untuk datang selain kepada Tuhan Yesus. Sebab Dia sendiri yang telah bersabda, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius pasal 11 ayat 28. Nah, ingatlah selalu bahwa Tuhan Allah mengharapkan agar kita terus untuk bersandar pada kuasa-Nya. Walau hari ini, bahkan hari esok, kita akan berhadapan dengan rupa-rupa pencobaan hidup. Tuhan Allah berkehendak agar kita percaya sepenuhnya pada kuasa pemeliharaannya, meyakini sabdanya. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Matius pasal 14 ayat 27. Karena itu apapun kondisi hidup yang kita alami, kita harus membangun keyakinan sama seperti sang pemazmur dalam Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bacaan utama dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 7-9
memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi umat Israel yang ada di bawah kuasa bangsa lain. Seperti yang dicatat dalam Yeremia pasal 29 ayat 10. Ada 70 tahun masa yang ditentukan Tuhan bagi umat Israel untuk merasakan derita yang sangat mendalam. Masa 70 tahun itu hendak menyadarkan mereka tentang akibat atau konsekuensi yang harus mereka terima karena sikap ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Masa 70 tahun itu, saudaraku, adalah masa untuk menyadarkan bangsa itu bahwa melanggar ketetapan Tuhan akan berakibat fatal untuk keberlangsungan hidup mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Ya, masa 70 tahun itu adalah masa penyadaran diri bahwa hidup di luar Tuhan akan membuat mereka menuai kebinasaan. Karena itu bagian bacaan utama kita ini hendak menyadarkan bangsa itu akan keterbatasan hidup mereka menghadapi masalah jika mereka jauh dari Tuhan. Tetapi dengan mengandalkan Tuhan, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan melakukan ketetapan hukum dan perintahnya akan memungkinkan mereka mengalami kuasa Tuhan yang sangat luar biasa, kuasa pembebasan dari derita yang menekan kehidupan. Saudara-saudara, perikop bacaan kita ini hendak menegaskan kepada umat Israel bahwa hanya karena kebaikan Tuhan saja, maka pembebasan yang sempurna menjadi nyata. Allah itu baik, sungguh baik dan teramat baik. Allah dengan kuasanya menolong dan memulihkan umatnya dari penjajahan bangsa lain, dari ketertekanan, dari ketertindasan. Jelas sekali tindakan Allah itu. Ia memulangkan umatnya dari pembuangan ke Yerusalem dengan sorak-sorai. Pembebasan umat Israel dilakukan oleh Tuhan lewat karya tangannya yang sangat dahsyat. Sekalipun digambarkan kondisi umat yang dibebaskan itu seperti kumpulan orang-orang yang lemah, orang buta dan lumpuh, seperti perempuan yang mengandung, dan seperti perhimpunan orang-orang yang baru saja melahirkan. Sungguh luar biasa karya Allah dengan menopang umat yang sedemikian lemah itu menempuh perjalanan panjang kembali ke Yerusalem dengan selamat. Ingat dan camkan hal ini, bahwa bangsa Israel bisa kembali ke Yerusalem dengan sorak-sorai penuh sukacita. Mereka tiba dengan selamat. Itu bukan karena mereka kuat dan itu bukan karena mereka hebat, tetapi yang kuat dan yang hebat itu adalah Allah. Nah, saudara-saudaraku, kita pun orang percaya sekarang ini juga tidak ubahnya seperti umat Israel yang terus-menerus menghadapi persoalan-persoalan hidup. Tekanan dan persoalan hidup yang bertubi-tubi datang melanda hidup kita. Jujur harus kita akui, sedikit banyak telah menggerus keyakinan kita. Kita kehilangan harapan dan masa depan. Persoalan terkadang membuat kita berkesimpulan bahwa tak ada lagi jalan keluar bagiku. Sehingga hidup kita hanya diwarnai dengan keluhan, ratapan, dan tangisan, lalu kita menyesali diri kita sendiri. Dan tidak lagi percaya bahwa Tuhan itu ada di samping kita. Mari belajar dari diri Bartimeus, orang buta yang ada di kota Yeriko itu. Sekalipun mata jasmaninya buta, tetapi mata imannya tetap celik. Dan karena itu, ia tidak pernah berhenti untuk berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Kondisi fisik yang terbatas dan lemah janganlah kita jadikan alasan untuk tidak berseru dalam iman kepada Tuhan. Justru sebaliknya, kelemahan yang kita miliki yang melekat pada diri kita
Justru itulah yang membawa kita atau mendorong kita datang kepada Tuhan, lalu kita meletakkan seluruh keberadaan kita itu di bawah otoritasnya. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh berpisah dengan Dia cuma karena alasan kepahitan dan persoalan hidup. Marilah kita bangunkan kesadaran diri bahwa di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes pasal 15 ayat 4-5. Saya sendiri, saudara-saudara, terus meyakinkan diri saya bahwa bersama dengan Tuhan Yesus saya dapat melakukan banyak perkara besar. Saya selalu membangkitkan keyakinan pada diri saya bahwa bersama dengan Tuhan Yesus akan selalu ada jalan keluar. Bersama dengan Tuhan Yesus tidak ada sesuatu yang sukar untuk diselesaikan. Mengapa demikian besarnya keyakinan saya itu? Ya, karena Tuhan Yesus sendiri begitu dahsyat mengasihi saya dan juga mengasihi saudara, bahkan mengasihi dunia ini. Saya, saudara, dan dunia ini telah menjadi alamat dari kuasa kasih yang sempurna, di mana Tuhan Yesus telah membebaskan kita semua dengan mengorbankan dirinya sendiri di atas kayu salib. Nah, masakan untuk perkara-perkara yang kecil, Ia akan membiarkan kita berjalan sendiri. Jadi sekalipun sekarang saudara dan saya masih saja terus menghadapi begitu banyak pergumulan yang memahitkan kehidupan, jangan kecut dan tawar hati. Yakinkanlah bahwa di balik sakitmu sekarang, kuasa Tuhan sedang bekerja untuk memulihkan keadaanmu. Di balik kesusahanmu sekarang, kuasa Tuhan sedang bekerja untuk menghadirkan sukacita di hatimu. Di balik tangismu sekarang, kuasa Tuhan sedang bekerja untuk membuatmu tersenyum dan tertawa. Nah, tema kita menegaskan bahwa Tuhan telah menyelamatkan umatnya. Ia menyelamatkan kita karena Dia adalah Allah yang Maha Peduli. Dan apa yang Tuhan lakukan kepada kita sempurna adanya. Karena itu apapun masalahmu, apapun persoalanmu, Tuhan Yesuslah jawaban dari segalanya. Sabda Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 10 ayat 10b menjadi penguatan iman bagi kita semua. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Terpuji namanya. Haleluya. Amin.